kayak gini. Nah, hari ini kita akan menambahkan input. Jadi biar kita bisa menggerakkan mobilnya, menggerakkan nambah gas, braking, belok kiri kanan kayak gitu. Oke, kita buka lagi script yang udah kita pakai kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke input, nah di Unity itu ada settingan apa namanya? Settingan default dari input. Nah, gimana caranya? Kita masuk ke project setting. Project setting ini ada di edit, project setting. Terus kemudian kita buka di bagian input manager. Nah, di input manager ini ada banyak sekali tombol-tombol mulai dari keyboard, mouse sampai joystick. Itu ada di sini semua. Nah, kali ini kita cuma pakai keyboard aja. Jadi nanti kita perlu pakai input manager yang horizontal, yang kiri kanan. Di sini kita pakai arah panah kiri dan kanan, atau alternatifnya di sini ada A sama D. Kemudian itu nanti buat steering. Nah, kalau buat gas dan rem, kita pakai yang vertikal. Nah, vertikal ini nanti ada arah panah atas sama bawah dan S sama W. Kayak gitu. Nah, gimana caranya manggil ini ke dalam script? Jadi kita langsung kita tentukan, berarti kan nanti nilai dari horizontal, jadi nilai yang dikembalikan ketika kita manggil input ini horizontal, misalkan steering, nanti antara -1 dan 1. Nah, untuk -1 nanti kita maunya steeringnya ke kiri, dan untuk +1 steeringnya ke kanan. Di sini kita pakai namanya steer amount aja. Terus kita panggil input.getAxis. Nah, di sini input.getAxis requirement-nya string, berupa string. Nah, stringnya ini namanya apa? Nah, lihat kembali ke input manager. Misalkan kita perlu yang horizontal dulu untuk steering. Nah, berarti kita ambil yang namanya yang bagian nama ini, yang horizontal. Nah, di sini kita harus benar-benar persis, case sensitif, biar bisa manggil ini. Jadi misal kita aja get axis horizontal. Oke, nah terus kita coba dulu kita masukkan ke rotate. Mas Tim, misi Mas, digedein aja kayak kemarin Mas. Oh iya, lali. Nice. Pakai sound. Jadi kita ambil amount, kita ambil input get axis horizontal. Nah, nanti kembaliannya ini berupa -1 atau +1. Nah, kita pengennya nanti -1 belok ke kiri dan +1 belok ke kanan. Mungkin kita coba dulu aja. Kita masukkan steer amount-nya ke rotate. Yang bagian muter-muter kemarin kan rotate kan. Oke, kita balik ke sini. Coba kita, bentar. Ini kita play. Nah,
Ini tak coba-coba, loh kok A ke kanan, D ke kiri. Berarti kebalik. Oke, kita stop, terus karena kebalik, ternyata -1 kalau di sini itu ke kanan. Nah, +1 ke kiri. Nah, biar kebaliknya, ya kita kalikan aja ke -1. Guys, bentar. Oke, I'm back. Ambil makanan, guys. Oke, tadi kita kalikan -1. Terus kita coba lagi. Oke, kiri kanan sudah sesuai, pakai AD sudah sesuai, pakai arah juga sudah sesuai. Nah, tapi di sini ternyata speed buat steeringnya kan hilang jadinya. Nah, biar kita mengembalikan speednya sesuai dengan steering speed yang sebelumnya, yang kita set sebelumnya. Nah, di sini kita tinggal kalikan aja ke variabelnya yang steering speed. Ini. Oke, terus kita play lagi. Oke, buat speednya udah sesuai sama yang kita set tadi, 0,2. Berat banget. Oke. Oke, sudah oke. Nah, gampang kan? Buat steering kayak gitu. Nah, buat sekarang, biar nggak satu arah aja, biar nggak hanya menerima dari aku, mungkin aku pengen buat challenge kalian bikin yang speed nih. Kalian input yang speed. Nah, buat hi-nya sendiri tadi kan buat yang steering kita pakai yang horizontal. Nah, yang speed tinggal kita pakai yang vertikal. Oke, mungkin bisa dicoba dulu. Ntar kalau udah baru kita lanjutin. Mungkin dari teman-teman ada yang dibingungin kah? Atau saya gak paham atau kecepatan mungkin? Halo? Ya mungkin kalau ada yang ditanyakan langsung ditanyakan aja sambil ngerjain yang tadi yang kontrol gasnya. Jadi misal case baru sempat buka terus apa namanya yang kemarin tuh ternyata masih ada kendala, tanyain di sini nggak apa-apa sekalian ya. Monggo.
Halo, Nanang Irfan Wahid. Clear kah? Mana udah ya, mungkin sudah lanjut sih. B. Iya Mas, mau tanya Mas. Mau. Yang untuk apa yang transform rotate sama translate itu kan ada 0,0, terus baru steer amount sama 0, move width terus 0, gitu Mas. Nah itu posisinya itu untuk apa ya Mas? Kayak kalau ditaruh yang paling kiri apa, kalau yang tengah apa gitu. Oke. Jadi kemarin kembali ke ini, ke transform. Nah di sini kan di transform kan ada 3 buah variabel nih. Ada position, rotation, sama scale. Nah yang rotate berarti kan kita ambil rotasinya. Nah di rotate ini kan 0,0, steer amount kan. Nah rotate ini, nah kita bisa lihat di sini x angle y sama z. Jadi ini nanti yang rotate kenapa 0? Jadi kita kan nggak mau rotasinya di x berubah kan. Jadi x sama y 0. Nah kita cuman merubah rotasi bagian y. Kayak kemarin ini kan rotasi y-nya 0. Kalau misal kita berubah jadi 150 atau 45, kan dia baru berubah tuh. Makanya di bagian sini kita cuman kita ngasih steer amount-nya di bagian yang paling belakang. Bagian yang Z. Kan X-nya 0, Y-nya 0, ini Z. Kayak gitu. Nah, yang bagian translate, nah translate ini dia merubah bagian yang position. Nah, kita kan pengennya posisi dari mobilnya nanti kan cuman ke depan sama ke belakang kan kita nggak mungkin menjalankan mobil ke kiri kanan kan, yang normal. Jadi kita cuman pengen ke atas ke bawah. Nah, dari atas ke bawah ini kan cuman yang berubah kan cuman Y aja dari atas ke bawah. Nah, Y. Nah, di sini pun sama, yang ditranslate kita ngasih 0x sama 0z. Nah, di sini kita kasihnya move speed di bagian Y kayak gitu. Oke, makasih. Nah, mungkin untuk kedepannya biar lebih mudah, makanya kita sarankan pakai Visual Studio Code atau yang aku pakai Visual Studio, di mana udah kayak terintegrasi sama framework-nya Unity. Nah kalau udah keintegrasi, kita bisa kayak mencari tahu ini apa sih fungsinya atau metodenya buat apa sih, kayak gitu. Kok 0,0,0 atau kan sebenarnya di sini juga bagian rotate kan sebenarnya ada banyak banget tuh. Ada 6 jenis yang bisa kita panggil. Vektor 3, axis sama angle, terus Eulers, relative, space, dan lain sebagainya. Masih banyak banget. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari penjelasan, mungkin dari beberapa metode penjelasannya kurang, nah kita baru pakai ke dokumentasinya Unity. Kita cari di internet kayak gitu sih. Oke, thank you jawabannya Mas Dimas dan pertanyaannya Mas Irfan. Lainnya mungkin ada yang dibingungin kah? Atau masih nyoba-nyoba ini? Atau belum nyoba? Belum nyoba gak apa sih? Ya tapi langsung nyoba sih. Jadi gimana? Apakah sudah mencoba yang kontrol gas?
Gimana Wahid, Irfan, Anang? Oh, bisa dilanjut Mas. Ya Allah, Mas. Kalau dari saya. Lek sing challenge Mas Dimas tadi udah buat coba belum? Sing mata ate gas sih, movement speed ya. Gimana, sempat nyoba gue? Lek gue nggak apa-apa, ngomong aja. Ini Mas, Santai. no condition. Oke. Itu Mas, apa? Di unitinnya input manager yang mana ya Mas? Aku tadi ketinggalan juga Mas. Oh iya. Input manajernya ada di project setting. Nah, project setting ini ada di edit, terus bawah di project setting. Project setting, terus kita buka yang input manager. Nah, di sini ada banyak. Nah, tadi kan pakai yang horizontal. Nah, untuk yang name-nya atau string-nya kita pakai yang horizontal ini. Sama buat yang gas kita pakai yang vertikal. Kayak gitu. Oh, terima kasih Mas. Nah, di input manager ini juga ada banyak, selain horizontal, vertikal, ada var1. Ini ada live control, var2, live alt, jam, spasi, mouse X, mouse Y. Ini ada joystick juga. Type-nya ini juga kelihatan kayak mouse button dan lain sebagainya, kan banyak banget. Tapi kita pakai yang keyboard dulu. Kita pakai yang horizontal sama vertikal dulu. Nah, jadi buat yang kontrol yang gas kita hampir sama. Misal kita pakai movement. Oke, udah sesuai. Untuk W ke atas, S-nya ke bawah. Kita nggak perlu pakai, kita nggak perlu dikalikan -1. Jadi kita kalikan -1 karena waktu kita coba, get aksisnya ternyata untuk A atau kiri itu 1. Nah, untuk kanan -1. Jadi kita kalikan -1 agar yang kiri atau A itu -1 dan yang kanan jadi +1 kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau udah clear? Sudah paham sih Mas. Oke. Nah, kalau udah input nih. Nah, tapi di sini kita ternyata muncul masalah. Masalahnya itu nanti akan terjadi perbedaan speed. Kayak perubahannya sikar ini. Perbedaannya nanti antara di komputer yang speednya banter atau cepat sama speednya lambat. Nah, kita nggak pengen tuh kalau di komputer cepat jadinya dia lebih cepat lagi. Kalau di komputer yang lambat atau nge-lag, dia agak lambat. Nah, jadi kita pengennya menyesuaikan di mana speed di kedua komputer harus tetap sama, walaupun ya sama-sama. Misalkan yang komputer cepat frame rate-nya lebih tinggi atau frame-nya eksekusi frame per second-nya lebih tinggi, dan di komputer yang lambat ya FPS-nya jadi lebih lambat. Nah, karena kita nggak pengen terjadinya itu, nah
di sini di Unity ada namanya time.delta time. Nah, time.delta time ini merupakan di Unity nanti memberitahu kita berapa lama setiap frame diperlukan untuk mengeksekusi. Jadi mengeksekusi misalnya ini, satu buah code ini, itu diperlukan berapa lama. Atau mengeksekusi update ini diperlukan berapa lama. Nah, kita pengennya dari perbedaan time.delta time ini nanti diharapkan speed dari antara entah movement speed sama steer speednya itu tetap sama. Jadi tetap sama-sama meskipun di komputer yang cepat sama di komputer yang lambat pun dia tetap sama speednya kayak gitu. Nah, jadi kita tinggal nambahkan aja di steer amount-nya, kita tambahkan dikalikan time.delta time. Di sini juga time.delta time. Jadi setelah kita kalikan dengan time.delta time ini tadi speed harapannya speed di kedua buah komputer entah yang cepat banget atau yang lambat itu sama, benar-benar sama. Jadi nggak ada yang di komputer yang speknya tinggi itu jalannya lebih cepat karena eksekusinya lebih cepat lagi. Dan kalau yang di komputer yang speknya kentang, itu jalannya jadi lebih lambat. Kayak gitu. Nah, mungkin, bentar. Jadi misalkan logikanya gini deh, bentar. Notepad. Logikanya gini, kalau di slow komputer atau kentang, Mas hanya phone mas, kecil mas. kita. Oke, thank you. Kalau di komputer yang kentang, FPS-nya cuman sampai ya katakanlah 10 FPS lah. Nah, di sini karena FPS-nya 10 detik, jadi delta time-nya atau durasi tiap frame-nya itu 0,1 second. Karena dia kan lebih lambat lagi kan. Lebih lama banget durasi tiap frame. Nah, jadinya kita pengen speed-nya itu benar-benar sama. Jadi kita kalikan misalkan 1. Misalkan dalam satu frame, satu frame, kita kalikan FPS-nya 10, kita kalikan lagi time-delta time-nya. Nah, jadinya kan 1. Nah, kalau di komputer yang cepat, misalkan FPS-nya kita dapat katakanlah ya 100 lah. Nah, karena FPS-nya 100, berarti kan durasi tiap FPS kan lebih cepat lagi. Jadi katakanlah kita dapat 0,01 second. Nah, jadi yang didapatkan dalam satu frame kali 0,01 jadinya 1. Di sini kan terdapat persamaan ini speed-nya. Nah, jadi kita pengennya itu kayak gitu. Speed di kedua komputer ini tetap sama, tetap konstan. Jadi nggak ada yang diuntungkan kalau di komputer yang lebih cepat, nanti speed-nya lebih cepat lagi karena frame-nya, eksekusi per frame-nya lebih cepat lagi, dan di komputer yang kentang lebih lambat. Kita kan nggak pengen itu. Jadi kita kalikan yang tadi time.delta time. Oke, terus kita coba. Nah, setelah kita coba, ternyata kok berat banget. Berarti kita tambahkan aja steer speed-nya, misalkan 20. Movement speed-nya 50 deh. Oke, movement speed-nya terlalu cepat.
Kita balik. Oke, steer speed-nya kurang menurutku. Speed-nya terlalu cepat. Steer speed-nya 100. Oke. Ini udah oke, jadi oke aku pakai steer speed 100 sama movement speed 10 deh. Nah, karena ini aku ganti-gantinya di waktu play, nah ini nanti waktu aku stop, dia akan balik ke amount yang awal. Nah, kan 0,2 sama 0,1. Tadi steer speed-nya aku udah dapat 100 sama movement speed-nya 10. Kayak gitu. Buat movement speed sama steer speed bisa kalian adjust sendiri. Kalian pengennya seberapa cepat atau seberapa lambat. Pengen lebih cepat lagi ya ditambahin di movement speed, atau pengen cepat lagi beloknya ditambahkan di steer speed. Oke, kayak gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya baik, Van, nah. Apa ketinggalan kan mungkin? Skip deh. Apa cukup jelas sementara sampai ini? Apa mobilnya muter-muter kecelakaan malah? UBE. Atau menghilang mobilnya? Atau menghilang. Moro-moro kecepatan hilang nanti. Aman ya? Aman Mas, aman. Oke. Mas Jim bisa dilanjut mungkin? Belum ada yang ditanyain soalnya. Oke, kalau misal udah nggak ada yang ditanyakan atau udah bisa semua, ya mungkin untuk hari ini programmingnya segitu dulu sih. Bisa lanjut ke materi yang lain dulu aja, biar nggak ketinggalan. Oke, thank you Mas Dimas atas materi ini. Mungkin sebelum ke artis, aku pengen tanya-tanya sih terkait yang disampaikan Mas Dimas tadi kan udah kayak jelasin terkait gimana caranya ngatur kecepatannya, terus rotationnya, terus kayak inputnya disesuaikan, kan nggak mungkin sekali kita masukin nominal atau value ke dalam move speed atau steer speed kan langsung jadi, kan perlu penyesuaian juga. Itu mungkin dari teman-teman udah bisakah atau mungkin masih ada kendala atau gimana? Atau sementara masih belum sempat nyoba? Bilang aja, maksudnya daripada diem aku malah nggak tahu. Aku malah nggak tahu kudu apa namanya, kayak mandu kayak gimana, ngasih kelanjutan kayak gimana. Ya Bu. Baik, Irfan Anang. Coba urung ki mau. Gak apa santai, tak gurung, gak apa ngomong gurung. Cuma pengen tahu aja sih. Oh, aku masih nyoba yang tadi Mas, yang setir amannya. Tapi bisa kan Isan, muter-muter gak ada kendala kan? Belum ada. Nah, Irfan, karo Nanang. Saya Ya, masih stuck download editornya. Download editor? Oh, kamu jadinya pakai apa? Ada di Unity-nya itu Mas. Kan ada disuruh download WebGL, editor application sama documentation. Itu perlu gak sih Mas Dimas? Apa?
WebGL. Iku kan nggak sih? Iya. Kayak apa namanya? Build setting nggak sih? Ini toh platform ini kan maksudmu? Oh iya, ya itu. Nah, buat platform sendiri tergantung kebutuhan sih. Jadi nggak harus semuanya diinstal. Misal kayak aku misal di Unity 2023.29 aku belum ada keperluan buat ke Android. Jadi ya aku nggak perlu install Android atau kemanapun aku nggak perlu. Misalnya aku cuma perlu di desktop aja, ya udah. Ini udah langsung install kayak gitu. Kalau misalkan misal yang udah aku install misalkan di 2023-18 aku perlu Android atau sama web, ya aku install yang Android sama web. Atau yang di 2019 ini aku cuma perlu Android aja, ya aku install yang Android aja. Kalau misalkan nggak diperlukan, ya kita nggak perlu install itu sih. Nggak perlu install yang lain, kayak gitu. Jadi nggak harus install semua sih ini. Seperti itu. Ya, proyeknya ini kira-kira perlu WebGL sama Android nggak kan Mas? Cuma Nggak. Windows. Windows. So. Kita awal-awal kita pakai Windows aja soalnya lebih gampang emang. Ya Pak Vans, udah masih download ya kamu? Editornya masih download. Editor aplikasinya. Oke deh. Ini pamannya ada kendala atau ada error atau mungkin lama atau butuh saran? Tanya neng grup apa tanya neng kiri pamannya masih di forum ini gak apa sih? Berarti kan belum sempat nyoba berarti ya? Iya, belum sempat. Oke. Insya Allah aku bengi di-upload no video nih kok. Bisa nyoba delok video nih. Dan pamannya cek bingung soal takut nang grup monggo atau PC monggo bebas semua. Oke, Nanang. Aku ini Mas, debuggerku lagi masalah. Masalah apa tuh? Nggak muncul. Ini masih aku benerin. Jadi tapi aku udah coba-coba sih buat tadi moddingnya. Oh, udah bisa jalan kah? Muter-muter. Nggak bisa Mas. Gerung. Oh, berarti Belum. karena debugger ya. Ya, masih benerin dulu di editornya. Butuh bantuan nggak? Boleh loh, butuh bantuan. Santai aja. Aku butuh dosen. Ini loh Pak, udah aku masukin cuma nggak udah aku masukin di VS Code cuma nggak muncul aja gitu debuggernya. Tapi udah tahu solusinya apa belum? Masih nyari. Butuh bantuan nggak? Wah, ini butuh bantuan gimana ya? Ya lah, butuh bantuan mungkin iso dibantu Mas Dimas atau teman-teman liane yang ini. Oke. Jelasin masalah atau mungkin iso share screen sih. Gampang. Aku share screen aja Mas. Monggo. Ya maksudku gak cuma unit tok, mungkin pamane kedepannya ada proyekan kampus apa yang mirip-mirip masalahnya kan iso dianu juga sih. Hubungannya kan karo editore. Iya Mas, nanti kan aku mau JSON cuma di sini Unity debuggernya nggak ada. Mas Dimas, monggo Mas. Itu kalau di VS Code sih kita perlu extension dulu sih. Extension Unity, cari aja. Udah install ya? Ya udah install cuma nggak muncul gitu Mas. Sih.
Mungkin iki tak kasih link. Jadi ada beberapa extension yang perlu diinstal, terus sama apa namanya ngatur di bagian Unity-nya sih. Mungkin iso mbok iki, iso diikuti ininya, stepnya. Jadi langsung ke bagian yang setup VS Code itu aja sih. Kan external script diganti pakai VS Code, terus kemudian extensionnya pakai yang debugger, Unity Tool sama snippet. Itu sih. Oh, oke, aku coba dulu aja, Mas. Oke, monggo. Itu harusnya kalau udah bisa kamu nge-save scriptnya mbok save, terus kamu buka Unity itu auto compiling gitu sih. Jadi nggak perlu kayak ngeran lagi di bagian VS Code sih. Bukannya nggak perlu debugger ya Mas ya? Kayak aku nggak pakai debugger deh waktu ngoding. Enggak emangan, nggak pakai emangan. Kan cuma kita butuh apa text editor itu sih. Tapi aku mungkin dari website perlu itu sih. Entah mungkin nggak di bagian apa? Di bagian VS Code entah iku aneh sesuatu di debugger. Misalnya apa jenenge? Error, iku iso langsung kan error kan kita iso langsung 2 kali klik terus baru langsung menuju line sing error itu kan. Oh iya Bisa benar. jadi extension kayak ngono kuwi. Oh benar. Oke, sebenarnya mengesampingkan apa itu namanya debugger tadi, itu nek pamane langsung mbok run di Unity ini harusnya udah bisa sih. Soalnya kan kita kan cuma secara kasarnya cuma butuh text editor ya. Kayak yang dibilang Mas Dimas tadi kan extensionnya itu kan cuma buat debugger biar bisa debug di VS Code-nya daripada apa debug di Unity-nya atau debug manual. Kan di sini cuma butuh text editor lagi. Ya mungkin pamane itu tadi mbok save terus mbok apa run di Unity mungkin udah jalan sih. Coba kan. Jalan nggak itu? Aku share screen lagi ya, Mas. Ini aku udah. Oh iya Nang, sorry tak kira Irfan. Iya Nang. Jadi codinganmu plek ambek Mas Dimas kudune selaku sih. Ini tadi udah di konsolnya udah aman. Tapi kalau aku pindah ke sini kayak gini, Mas. Mas Dimas mungkin ada solusi Mas? Translate nggak ketemu. Apa? Scriptnya namanya translate. Cuma ini masalahnya apa ya? Script class. Ya, kau ngerti kelas kan Isan? Ya bukan iki VS Code-mu. Bukan codingan musik. Nah itu apa? Kelasmu itu nama kelas sama nama file itu harus sama. Kan itu ada public kelas. Ini, Mas. Nah itu kan ada new behavior script kan. Nah itu harus sama dengan nama ikimu, filemu. Jadi itu udah benar. Sim belakangnya itu udah benar. Oh iya. Jadi yang diubah new behavior nih ya, Mas. Iya. Nah kan udah itu di inspektor kanan kan udah kelihatan. Oh ya udah. Ini masih yang kemarin kayak Mas. Oke. Mengikuti video yang dia upload ya.
Ya, Biar udah kita aman, tunggu. Mas. Oke. Ya, makasih, Mas. Yuk. Terus Ivan tadi kan nggak salah isi misal WebGL ya. Iya kan, Van? sama editornya. Editornya pakai apa, Bang? VS Code apa VS? Enggak, ini dari Unity-nya itu Mas, kayak install ada disuruh download 3, ada documentation, WebGL build support sama editor application gitu. Oke deh, mungkin oleh pemane bar terus enek kendala takonan yang grupnya gak apa. Mungkin sementara karena Iya. daripada nunggu ini kan download soalnya sih. Tergantung kecepatan internet juga. Mungkin tak lanjut ke ini materi artis juga sih. Oke. Sih. Kita entire screen. Oke, sebenarnya ini cuma introduction sih. Ini kayak apa ya? Kalian nggak perlu meraktekin ini sekarang. Soalnya ya kurasa KPWis paham Photoshop kan, Irfan apa Wahid, Nanang wis paham Photoshop kan. Gambar-gambarnya Paham. biasa. Nah, jadinya ya kembali lagi ke imajinasi masing-masing. Soalnya kan ya basic toolsnya kan udah paham sih biasanya. Dan tutorial juga banyak sih yang YouTube. Jadi mungkin aku jelasinnya nggak terlalu banyak. Di sini kan pamane bedah arti apa namanya? Art dari game sendiri kan ada beberapa jenis sih. Nah itu raster, VS, bukan vektor, pixel. Jangan dua jenis ini sih. Kalau raster vektor sih, game. Ada deh. Contohnya yang gampang dia. Nah ini contoh yang pakai vektor atau pakai raster sih. Dia nggak ada kayak pixelatnya gitu. Tapi kalau yang genrenya pixel biasanya dia jelas banget kotak-kotak gitu. Itu kemarin kita udah sempat ngasih materi itu juga sih. Terus ini aku mau meraktekin yang raster aja soalnya yang agak gampang dan toolsnya nggak ribet. Di sini aku pakai tools Photoshop soalnya yang teman-teman udah pada familiar. Terus kalau dibedah dari game yang pengen Dimas bikin tadi kan dia intinya semacam pengen bikin apa? Misinya tuh kayak ada satu mobil yang ngambil paket dan ngirim paket. Terus otomatis kan dia lewat suatu jalan-jalan kan. Berarti kan kita juga butuh aset jalan. Terus dijalankan ya semuanya tidak akan berjalan mulus. Makanya kita butuh yang namanya obstacle. Terus juga mungkin ada bisa ditambahin kayak power up item gitu. Bisa bikin mobilnya lebih cepat atau gimana gitu. Jadi tadi udah tak breakdown juga apa yang dibutuhin terkait asetnya. Secara garis besarnya atau secara gampangan butuh mobil, jalan, rumah, sama power up item sama obstacle-nya itu box. Box itu buat semacam buat kita hindari, terus lumpur itu buat yang memperlambat itemnya. Nah, karena aku ngikuti dari programmingnya aja kan masih perlu aset mobil sama jalan sih. Masih gerakin mobilnya sama butuh jalannya biar nggak liar kemana-mana itu sih. Jadi sementara aku tak nyontoin bikin mobil sama jalannya. Oke. Terus kembali ke art lagi sebenarnya kayak masalah art itu gagal nggak bakal jauh sama referensi sih. Misal pertama aku bikin mobilnya tuh. Mobil ini kan mobil apa yang kira-kira cocok buat ngantar paket. Misal mobil JNE. Misalnya bentuknya kepiye, bentuknya ini. Tergantung referensimu pengen pakai kayak model gimana sih. Ya, terus mobil box mungkin box. Nah, aku mending pakai ini sih, mobil box ini sih, model-modelan ini. So, karena ini gamenya tadi kan udah dapat gambaran kasar gameplaynya kayak gimana dari apa yang dikejain Mas Dimas tadi. Aku mungkin prefernya bikin ini tampilannya dari atas. Jadi nanti bakal kotak atasnya kan. Terus ada depan bagian ini nih sama bannya ketok mencongkol sidik kan. Jadi gambarnya. Ini macam-macam caranya sih. Aku tak pakai sing gampang ya ini.
pakai apa namanya? Rectangle. Rectangle tool. Stroke tak bikin kosong. Oh, fill tak bikin kosong, stroke tak bikin dummy aja hijau. Coba saya mau kecil ternyata. Bentar. Saya agak tak kecilin. Ya, mungkin tak agak besar ini gini. 5 pixel deh. Ya. Ini kan. Misalnya ini bagian box carrier belakangnya. Terus aku bikin yang lagi di depannya, moncongnya lah gampangannya. Ini kan. Rotok penak-penak sih, gambarnya rotok rapi. Rotok. Ya, terus bikin bannya. Bannya tak kayak template mungkin ya. Tutup di situ. Aduh, shortcutnya beda ya. Sini. Terus ban belakangnya. Oke, cara bodongnya kan lah, cara bodongnya. Nah, berarti kan kasarannya kan bentuknya gini. Terus anjir kok angel. Kali shortcutnya Photoshop kali. Terus misal rada tak warnai lah. Bani tak buat sih. Kap mesin, bani tak kok insert dewe. Roda depan. Box. Salah. Ya, biasanya ini warnanya apa sih? Oh, kuning. Cirai kuning, burine abu. Tak warnanya ya. Trace layar dulu ya. Saya agak trace layar gampangannya kayak ganti jenisnya jadi dari vektor ke pixel atau ke apa ya, raster ya. Nah ini kan warnanya beda. Kap mesinnya tak ganti kuning sama kayak warna mobilnya. Salah itu kap mesin itu. Apanya tak ganti kuning? Salah. Ini aku tak lock. Warnanya kurang cerah, kayak gelap men. Nah. Terus karbonnya tak kayak abu-abu. Terus roda depan belakang saya tak aku saya. Cek kita ubah nih. Nah, rodanya tak kasih hitam. X.
Nah, nggak hitam banget sih. Rotok keungu-unguan. Salah. Sekunde kepala karo anune Dr. Rapina. Roda depan, kepala, kap mesin. Ya kurang lebih gini lah. Saya tak lebarnya. Ya kurang lebih gampangnya gini lah. Gampangnya. Kemarin tak ganti rotok anu. Apa ya kuning. Gampangnya gini. Terus iki jalannya iki sing soro iki, butuh gede. Enggak bisa rotok anu. Jalannya nggak bening nganggo apa itu? Pen tulis. Tak bikin kayak perkotaan lah, sing rodok. Cuman bisa diganti. Walah. Nah, gampangnya jalannya kok ini bentuknya lah. Merke.
Biasanya nek pamane di delok-delok to mek delok wong koyo ngene rada bosen sih biasanya. Gue biasanya rata-rata artis-artis di YouTube model-model live drawing ngono yo malah bahas lihat-lihatnya. Soalnya ya emang ini tak tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Itu kompleks banget nih, Mas. Si aku rada kasar sih ya. Mulai ngerapekke, ngutar rapekke. Ini tinggal masang. Nek bener-bener rapi, ya rada soro. Gila bentuknya nanti. Jalan-jalannya kayak gimana? Ya mungkin nanti kini iso dikai pusat pangkalan JNE ini markasnya berangkatnya nanti dari sini. Terus nanti misalnya ada yang ngirim paket dari sini ke sini, nanti lewat mana gitu. Bisa. Kasarannya gampangannya gini, soalnya tak bikin berkali-kali iku sawi gawe ini. Terus kan ini masih hijau-hijau kan, ini mek dami. Coba tak warnai. Ganti warna jadi. Dan banget. Shoot. Itu salah. Ini terus jalannya, tak bedain layarnya, cek gampang lengano. Uts. Biasanya ini strip-strip ya, tapi ini tak tambah strip-strip sitok suwi. Ini saya polosan sih ini. Jadi kurang lebih gini. Terus misal tak kasih mobil kegedean aja. Dekat ya. Break no. Lihat berapa? Jangan, kok motor. Nah, biasanya kan mobilnya kok kayaknya udah ya, cek muter kayak. Mobilnya udah kok gini, kok budal rene metu terus yang pakai pakai yang dia, intinya ngono lah. Kurang lebih kayak gitu tok sih. Arte, pamane pengen gambar itu. Dan itu sebenarnya preferensi masing-masing sih. Misal mobilnya gak bentuk kayak gini ya gak apa-apa, dalannya gak bentuk kayak ini gak apa-apa, pengen gaya dalan ning gunung gak apa-apa, gak enak dalannya isine gerodakan tok gak apa-apa, dalan-dalan desa gak apa-apa.
Terus misal pengen digawe rotok khayal meneh ning luar angkasa terus iki ne mobilnya diganti spaceship ngono ya gak apa-apa, terus aku tinggal ngekei bunder-bunder planet, terus aku dikai meteor-meteor hingga obstacle ini ya apa-apa. Tergantung imajinasi kalian mau seluas apa sih. Tapi temanya gara-gara mobil ngeterke paket ya akhirnya aku bikinnya mobil sama jalan. Kayak kurang lebih gitu sih. Mungkin kalau kalian sini tentang kok ya. Ya sorry nek pamane agak bosenin ya, soalnya ya yang gini kerjaannya artis. Menang ngomong-ngomong di gambar-gambar. Gimana? Mungkin ditanyain atau wis jelas. Jir DLC space boleh, bisa. Ya jelas kan? Yo jane gampang sih masalah artis. Yang kata-katanya Hiro Hamada seko Big Hero 6. Saya gak salah, your only limit is your imagination. Jadi artis sih susah gue. Iso ngedit, iso gambar, iso. Tapi gue bentuk gue apa jenis ya bener-bener gambar-gambarnya ini perlu bener-bener referensi sih. Yang bisa dibutuhin karo artis. Ya mungkin nek pamane belum ada yang ditanyain, overall aja dari 2 materi terkait artis sama apa programming tadi mungkin ada yang tanyain kah? Kalau dari aku enggak sih Mas. Oke, lain-lain ya. Mas. Mas, yang kayak Photoshop tapi bukan Photoshop apa Mas? Adobe apa itu Mas? Yang kayak gitu juga bisa, aku lupa Mas. Banyak loh Ki. Maksudnya nek pamane kamu bicara vektor itu nek Illustrator, Adobe Illustrator. Oh itu ya bukan. Illustrator maksudku. Nah, itu masalah aku gak biasa Illustrator, aku malah biasa Corel Draw. Jadi ini ya. Oh iya Corel Draw, iya Mas, Corel Draw Mas. Bisa, boleh. Pamane kamu pengen nyoba-nyoba gambar pakai Corel Draw boleh-boleh aja. Oke Mas. Makasih Mas. Oke. Aku soalnya biasanya pakai Clip Studio Paint. Makanya saya gak megang Photoshop lo lali anu nih aku. Kalau tak lali apa shortcut deh. Oke, nah mana kita kok nih overall. Cukup ya. Nek ngono rodok tak review. Tadi kan di depan Mas Dimas sudah jelasin terkait inputnya, caranya nambahin input dari keyboard ke apa itu namanya ke codingannya ke gamenya gimana, terus ngatur speednya, ngatur macam-macamnya tadi, muter-muternya, belok-beloknya. Terus tadi udah tak demoin sedikit caranya apa terkait bikin artnya buat ini kayak gimana. Ya memang masih basic sih, soalnya kalau emang bener-bener itu lama, nek pengen bener-bener bagus itu lama. Mungkin aja buat hari ini. Terus buat minggu depan mungkin ada request materi kah? Masih sama atau lanjutin ini sih atau mungkin yang lainnya sih? Gimana mungkin? Ada request materi kah? Atau mungkin sebelumnya aku pengen takut sih, ini teman-teman udah biasa sama Git belum ya? Irfan, Wahid, sama Nanang yang masih baru-baru ini. Biasanya kan agak asing sama Git. Masih asing sih Mas. Aku sendiri juga asing Mas. Iya sama Mas. GitHub itu Mas? Bukan? Iya, GitHub, GitLab, Git-Gitan itu, per Git-Gitan. Belum pernah Mas. Laporannya pakai saya. Pengen nyoba materi itu dulu gimana? Kan ini kan secara nggak langsung kita udah ada projectnya walaupun emang masih dikit banget sih, tapi kan nanti bisa dipakai buat apa itu namanya? Ya mungkin mempelajari dikit-dikit terkait Git lah. Gimana? Aku nggak apa-apa sih Mas. Boleh sih Mas. Iya Mas, boleh Mas. Oke deh. Terus sebenarnya itu nggak terlalu lama sih. Ya besok lihat sikon dulu lah. Terus Mas Dimas mungkin materi ini yang terkait ini masih ada target ya Mas? Kan kayak ngambil barangnya, interaction-nya itu masih ada kan Mas? Iya. Oke. Mungkin minggu depan ini aja sih balik ke artis lagi, diselesain dulu nggak apa-apa kan, kayak
nggak terlalu banyak tuh asetnya. Mungkin langsung tak tunjukin hasil jadinya Mas. Soalnya nek pamane nganu suwe banget Mas, sumpah. Ya nggak apa-apa sih. Perlu kesempurnaan juga. Atau mungkin di luar sesi iki, pamane pengen delok-delok. Ya biasanya aku di Discord sih. Ya mungkin ini sih minggu depan libur sih programmingnya. Mesti kan 2 minggu terakhir iki wis programming kan, mungkin iso diisi sing lain sih. Cek enggak Sepanang ya. Mm-mm. Oke deh, berarti tadi Mas Dimas selaku programnya bilang begitu. Gimana teman-teman? Apa pengen artis ya? Tapi artis ya mau endingnya gerdelok-delok tok. Dan ngobrol-ngobrol santai. Ya emang ngono sih biasanya. Atau pengen nyoba musik. Ya musik berarti kok Rona sih, kayaknya sih. Gak sound effect dan kekonyolan gak sound effect. Gimana guys? Kalau otot yang aset digabungin ke itu juga Mas. Iku Mas, gimana Mas? Enek sing request gabungin asetnya ke Unity. Menurutku tetap ini sih, libur dulu aja sih programmingnya. Ntar minggu depannya lagi baru kita materinya agak banyak nggak apa-apa. Oke deh, kalau gitu mungkin gini sih, aku nge-propose buat minggu depan materinya ya artis sama gambar-gambar gitu. Ya kan emang gambar kan nggak terlalu banyak yang bisa dijelasin ya. Sambil itu mungkin bisa kayak ngobrol-ngobrol santai ya, bebas bahas perkuliahan, bahas lapres apa bahas enek soal sing angel lah ya apa bebas karo ciling-ciling ngono lah. Ya mungkin iki season sih coba takono sapa Mas Yoga apa masih pengen bedah-bedah game atau piye? Nah, bisa juga bedah-bedah game itu sih. Pengen ngisi materi apa yang Oke, misal bedah game deh. Misal besok minggu depan bedah game. Kira-kira enek request gak game yang pengen dibedah apa? Tapi ya belum tentu terlaksana ya requestnya. Nggak tahu nanti pematerinya pengen bedah apa. Tapi kalau emang bisa di request nggak apa-apa. Gimana? Adakah game yang ingin dibedah? Bedah komponen ya overall sih game desainnya sih biasanya. Ya po, tak tembak 20 ganti. Ya po 20. Coba ya. Halo Mas. Ya, pengen bedah apa ya? Nek kemarin kan Rugi. Nek kemarin kan yang menang kan Pokemon dari Genshin ya Mas. Coba Nek Genshin. Kan pilihannya 2. Oh iya. Apa ada yang lain? Monggo sih yang dari 21 apa ya yang lain. Ya po, Genshin nih dari Mas Ardan Lukman nih. Ya po, Genshin gelem. Bedah artene kok parah. Really? Aku iku Mas. Oh. Wait. Iku Mas game yang mencolot itu Mas. Apa? Super jam. Flappy Bird. Apa? Bukan, Mas. Mario Jam. Bukan sih, tak cari bentar Mas. Ayam fish apa? Sing nyolot. Jam King Mas. Wah, Ya itu. boleh. Oke, tak tampung deh Jam King. Kan 2 dimensi kan itu ya Mas ya. Ya atas kanan ya. Bisa. Oke, tak tampung sih sementara. Ada lagi mungkin request lainnya? Satu lagi deh. Tadi kan Genshin juga sempat masuk sih. Ini coba tak tanyain ke pemateri ini sih. Pengen isi yang mana? Soalnya ya tergantung pematerinya juga. Irfan mungkin ikut di chat. VN, visual novel. Visual novel kalau rata-rata bahas story ini. Iya. Tapi yo tampung.
Mungkin tak tak generalisasi FET secara keseluruhan yo, mulai dari VN-nya sampai game gacanya yo. Bisa. Soalnya itu satu Oke. franchise gede yo. Karena bahas VN FET ya ada story-nya. Mulai ngerti story-nya yo. Story Iya. di belakang layarnya. Oke, kita notes. Berarti gimana Jam King, Genshin, karo FET. Oke, berarti kesimpulannya kemungkinan Mas Yan, kemungkinan minggu depan itu kita antara bedah game design atau emang lanjutin artis buat bahas kalau artis ya sama kayak tadi kurang lebih nyempurnain atau jadiin asetnya buat gamenya tadi, projectnya tadi. Terus kalau game design itu berarti bedah antara Jam King, Genshin atau FET. Gitu sih buat hari ini. Mungkin overall ada yang ingin mau menambahkan atau ada yang pengen tanya? Bebas sih dari teman-teman 19, 20, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, monggo. Ada yang pengen menambahkan? Cukup? Aku udah Mas. Oke, Mas teman-temannya? Cukup. Oke. Cukup. Oke, mungkin pertemuan minggu ini sekian dulu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita diskusikan dan bisa kita bahas di sini. Kurang lebihnya aku mohon maaf, selaku moderator, ya ini forum formal, jadi forumnya agak formal-formal amat sih. Mungkin akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas. Ayo, moga-moga ada pengen live. Oh iya, makasih Mas Dimas. Makasih Mas Dimas. Makasih Mas Eka. Yo, Izin live Mas. monggo. Live dulu Mas. Monggo. Makasih Mas Taklif. Oke. Nek Farhan. Ya, Bon. Waduh, lagi ngerti kan. Konjen kapan anjir? Leh, hilang. Ya, begitulah. Oke, tadi saya buka. Dadah. Sik. Ya,